Ketahui pilihan pemirsa, sejumlah perjanjian dagang yang ditekan Indonesia dengan berbagai negara mitra berpotensi membawa sentimen positif bagi kinerja sektor konsumer siklikal. Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa hingga kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat baru-baru ini dinilai bakal mendorong kinerja penjualan emiten-emiten konstituen indeks tersebut. Sektor consumer cyclical tercatat masih mengalami pelemahan sejak tertekan di Maret 2025, tepatnya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif tambahan untuk hampir seluruh negara. Kini sektor ini masih terkoreksi 15,24% sepanjang tahun berjalan 2025. Pemberat datang dari beberapa saham yang melemah dalam hingga sesi 1 di Rabu 23 Juli 2025. Di antaranya saham MAPI melemah 18,44% year to date, saham MAPA terkoreksi 39,25% year to date, saham ACES melemah 40,25% year to date, Auto melemah 6,53% year to date, saham BELI melemah 15,56% year to date, dan film melemah 59,38% year to date. Dikutip dari berbagai sumber, senior market Kartis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji menilai, perjanjian dagang AU CEPA dan tarif impor baru 19% akan memberikan sentimen positif karena Indonesia memiliki potensi besar untuk memperbesar ekspor terhadap tekstil, alat kelistrikan, perkakas hingga perlengkapan listrik melalui perjanjian dagang tersebut. Terlepas dari prospek positif ini, investment analis Infovesta Utama Eki Topan berpandangan penguatan sektor ini belum akan terasa di sisa 2025. Hal ini dikarenakan penetrasi ekspor membutuhkan waktu, biaya, dan kesiapan distribusi yang tidak kecil. Banyak pelaku industri perlu melakukan penyesuaian kapasitas produksi, sertifikasi ekspor, hingga pembangunan jaringan distribusi baru di negara tujuan. Di sisi lain, sektor ini masih dibayangi oleh lemahnya daya beli masyarakat dalam negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Bank Permata Tbk atau BNLI mencatatkan kenaikan pertumbuhan kinerja di semester pertama 2025 meski tipis, di mana laba bersih perseroan tercatat tumbuh di 7,56% secara tahunan dan pendapatan bunga bersih tumbuh di 0,98% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Permata Tbk mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,64 triliun di semester 1 2025, tumbuh 7,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di Rp1,52 triliun. Pertumbuhan laba terutama didorong kenaikan pendapatan bunga bersih yang mencapai Rp5,04 triliun atau naik tipis 0,98% year on year dari Rp4,99 triliun di semester 1 2024. Di sisi lain, beban bunga meningkat 7,6% year on year menjadi Rp3,54 triliun dari Rp3,29 triliun di semester 1 2024. Sementara tekanan dari sisi kualitas aset masih membayangi dengan perseroan mencatat beban kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp1,07 triliun, naik 2,4% dibandingkan Rp1,04 triliun di semester 1 2024. Sementara dari sisi intermediasi, perseroan menunjukkan kinerja penyaluran kredit mencapai Rp162,63 triliun, tumbuh 7,4% year on year dibandingkan posisi Juni 2024 di Rp151,38 triliun. Seiring dengan tumbuhnya penyaluran kredit, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL gross turun jadi 2,06% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. NPL perseroan di 2,41%. Penurunan ini menandakan meningkatnya kualitas kredit yang disalurkan. Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp189,26 triliun, terkontraksi 1,3% dibandingkan semester 1 2024 di Rp191,76 triliun. Adapun total aset perseroan mencapai Rp264,2 triliun atau meningkat 2,3% year on year. Berbagai sumber IDX Channel.
Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham BNLI lebih cenderung mengalami penguatan, bahkan ikut menopang indeks harga saham keuangan menguat di atas 2% pemirsa. Tampaknya para investor juga merespon positif kinerja BNLI meskipun kenaikan tipis, namun di tengah perlambatan kinerja perbankan secara keseluruhan, capaian ini mungkin sudah dinilai cukup baik. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham BNLI di sepanjang perdagangan hari ini. Ke grafis yang pertama dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau, dibuka di 2.810 setelah ditutup di level 2.700-an, 2.780 di perdagangan hari sebelumnya. Beberapa menit pasca pembukaan menguat hingga ke 2.820, 925 penguatan terbatas ke 2.800 dan di penutupan sesi pertama ditutup menguat di 2.810. Meskipun mengalami fluktuasi, BNLI tetap bertahan di zona hijau. Pembukaan di 2.810, namun di perdagangan sesi kedua kami sampaikan update-nya beberapa menit yang lalu BNLI mengalami penguatan yang signifikan, menguat di atas 2%, tepatnya di 2,16%, ditutup di level 2.840 dan ini merupakan level intraday tertinggi sekaligus ya level intraday tertinggi jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BNLI dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 20 Desember, saham BNLI masih diperdagangkan di level 900-an pemirsa. Kemudian di sepanjang tahun 2025, saham BNLI lebih cenderung menguat. Ya, sudah rata-rata bergerak di atas level 2000-an meskipun fluktuasi terjadi ketika terjadi tekanan di Mei di 2170. Sementara di April ketika terjadi trading halt, BNLI tampaknya tidak terpengaruh signifikan, masih bertahan di 2.400-an pemirsa. Di 26 Juni menyentuh ke level intraday tertinggi di 3.260, sementara di Juli hari ini juga mengalami penguatan dengan intraday tertinggi di 2.840, 2.810 posisi pembukaan sesi kedua. Dari sisi valuasi, grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 30.90 kali, PSR-nya di 5.21 kali, sementara PBV-nya di 2.33 kali dan PCFR di 22.16 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali setelah ini, kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kembali indeks harga saham gabungan rebound signifikan dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 7.400-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.